ngadain podcast langsung dari studio BNM Channel. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber, ada Bapak Asbari dan Mbak Henry. Ya, Nanti kita akan berbincang-bincang ya Pak ya. Pagi Pak Asbari. Selamat pagi. Ada Mbak juga. Sehat semua ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Ini lagi rame-ramenya nih Pak topiknya. Jadi bincang-bincang seputar penggunaan B35 ya. Iya, sudah banyak seminar juga. Oh gitu, baik. Nah, jadi bagaimana dengan hari ini? Pastinya akan lebih seru karena memang topik ini sedang jadi perbincangan hangat, baik di kalangan praktisi ataupun pengguna. Namun ada beberapa hal yang perlu kita informasikan untuk sahabat-sahabat Petrolhead yang hari ini kebetulan sudah join dengan kita. Kita akan ada reward. Nanti ada masing-masing Rp200.000 untuk 3 pemenang buat partisipan yang paling aktif dalam acara ini. Jadi nanti untuk partisipan atau sahabat-sahabat Petrolhead ada yang ingin ditanyakan, silakan di raise hand atau ditulis di kolom Q&A-nya atau ditanya jawabnya. Nanti akan kita bacakan dan bagi yang paling interaktif nanti kita akan kasih reward voucher sebesar Rp200.000 untuk 3 pemenang. Juga jangan lupa nanti kita ada giveaway untuk yang follow sosial media kita ada di IG dan YouTube. Jadi nanti kita akan share melalui link. Di link tersebut kita ada dua. Satu yaitu untuk apresiasi hari ini. Yang kedua untuk share giveaway. Jadi pastikan isi dua-duanya karena benefitnya masing-masing juga ada. Untuk yang absensi nanti kita akan share materi hari ini melalui alamat email yang tercantum di daftar absensi. Sedangkan untuk giveaway-nya nanti kita akan undi di link yang sudah di share di kolom chat. Jadi untuk bersama kami, jangan lewatkan kesempatan ini. Di samping kita ada ngobrol seru juga ada bagi-bagi hadiah. Baik, langsung saja untuk itu kita serahkan kepada moderator kami untuk Mbak Henry. Silakan Mbak Henry untuk bisa dimulai. Oke, baik, terima kasih Mas Andri. Ini pertama kali ya kita ada podcast ya biasanya. Biasanya format kita format webinar, jadi presentasi biasanya panjang dulu, kemudian baru tanya jawab. Nah ini nanti sebenarnya mirip-mirip juga sih. Mungkin ini podcast yang tidak teredit ya, jadi nanti kita flow aja, ngalir aja. Kita ngalir aja, jadi nanti mungkin Pak Asbari akan kasih ini ya, Pak Asbari akan kasih pancingan dulu. Jadi ada materi satu nanti, kemudian nanti mungkin dilanjutkan saya coba akan tanya jawab interaktif sebentar sama Pak Asbari, baru nanti untuk sesi yang kedua bisa kita undang dari peserta partisipan yang ada di ini ya di Zoom. Oke. Jadi untuk partisipan bisa langsung chat ya atau bisa langsung chat, tapi nanti mungkin kita akan prioritaskan yang ini dulu ya, yang bisa langsung ngobrol nih. Jadi bisa tektokan langsung dengan Pak Asbari. Oke, silakan Mbak Henry. Oke, mungkin tadi sudah perkenalkan sebentar ya tadi ya, sedikit perkenalan Pak Asbari. Pak Asbari ini memang sudah cukup lama ya di Petrol. Mungkin bisa dibilang master di Petrol atau Lord of Lab. Lord of Lab bukan Lord Empire. Mungkin Lord of Empire itu ya. Lord of Lab lah di Petrol. Jadi kita nanti akan ngobrol soal B35 ini mungkin dari sisi yang berbeda dari biasanya. Jadi mungkin biasanya ada yang dari sisi user, ada yang dari sisi produsen, ada yang dari sisi government, kita lebih ke sisi laboratorium. Laboratorium uji ya. Nanti mungkin sebenarnya kan di B35 ini kan kita masih sama-sama belajar nih, sama-sama belajar. Belajar mengenal karakteristiknya, belajar mengenal ya apakah nanti ada pengaruhnya di user. Jadi sebenarnya semua stakeholder ini saling mendukung, saling belajar. Atau mungkin yang lebih menarik kan gini, antara kan sebelumnya B30 naik ke B35. Nah, ini karena dari sisi laboratorium mungkin karakteristik apa yang berubah nih atau berbeda. Nah, itu nanti yang punya Petrolhead doang. Itu yang nanti akan kita kulik dengan Pak Asbari. Nanti silakan Pak Asbari, mungkin kita langsung saja biar hemat waktu ya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk mengawali diskusi kita ada presentasi ya kecil gitu ya, berapa saja. Kita kan
Ini sebenarnya isu ini kita sudah mulai coba-coba kolek ya dari customer kita. Jadi yang kita akan bicarakan cenderungnya itu lebih ke ini, ke isu real ya. Kadang-kadang kalau di seminar kita kebanyakan justru lebih banyak dari teoritisnya. Nah, kita pengen gali dari sisi apa suara yang ada di lapangan. Tapi untuk sebagai pancingan mungkin saya akan paparkan beberapa presentasi. Ya, pertama ya mungkin kita mengenal dulu apa sifat-sifat dari PAMI atau yang kita kenal dengan biodiesel. Yang pertama adalah dia lebih polar. Jadi biodiesel ini lebih polar. Akibatnya apa? Yang pertama dia viskonnya menjadi lebih kental ya. Viskon yang lebih kental akan berimbas terhadap proses atomisasi di ruang bakar menjadi lebih susah mencapai sempurna ya. Ini nantinya akan berimbas ke dari kemudian apalagi densitas ya. Densitasnya dia akan lebih tinggi juga dibandingkan. Kemudian dari sifat polar ini juga akan berimbas lagi ke sifat affinity. Affinity itu dengan zat atau dengan debu lebih intens. Kontaminan yang lain juga akan lebih intens, lebih kuat interaksinya. Gitu. Kemudian biodiesel ini juga mempunyai sifat yang mudah membentuk asam, yang pada akhirnya biasanya lebih ke sludge, membentuk sludge. Kalau korosi mungkin masih dalam tanda tanya lah. Korosi itu masih belum terlalu, yang kita dengar belum terlalu masalah dari sisi korosi. Kemudian dari sisi microbial growth ya ini juga minim, kasus ini minim tapi memang ada. Jadi adanya pertumbuhan bakteri di storage ya, storage yang jangkanya panjang gitu. Jangka waktu storage-nya panjang gitu. Dengan maintenance yang minim biasanya akan menimbulkan ini. Kemudian yang perlu kita waspadai juga sebenarnya ini justru yang paling berbahaya menurut dari pengalaman kami ya, pengamatan kami gitu ya, yaitu kontaminan yang dihasilkan oleh byproduct ketika kita memproduksi biodiesel dari minyak sawit sampai jadi ya. Jadi beberapa byproduct ya, pertama adalah trigliserida. Trigliserida itu memang bahan awal dari minyak sawit, trigliserida. Itu ada beberapa persen yang belum berubah. Jadi dari bahan sampai jadi produk masih itu juga. Kemudian digliserida. Digliserida ini juga berasal dari produk yang sebagian. Intinya secara ideal ini hanya satu asam lemak yang terhidrolisis dengan alkohol. Kemudian monogliserid. Nah, ini menjadi momok banget ya, kalau monogliserid ini. Jadi dari tiga asam lemak yang mereka dalam satu gliserida, ini tersisa satu asam ya, asam lemak. Nah, ini yang akan jadi momok nantinya nih. Mungkin kita akan breakdown nih. Bahkan mungkin semua permasalahan biodiesel akan terkonek di senyawa ini. Ya, ini jadi ini bang, jadi masalah. Kemudian fatty acid. Fatty acid juga akan berperilaku mendekati monogliserid. Cuma fatty acid ini memang dari hasil pengamatan kita itu kecil sekali ada di biodiesel. Main di mono ini sangat tinggi gitu kandungan. Kemudian gliserol juga sebenarnya bagian dari byproduct dari pembuatan PAMI. Cuma gliserol ini karena dia sifatnya polar tinggi, jadi ini cukup bisa teratasi ketika dalam produksi biodiesel. Kemudian moisture. Nah, moisture ini sebenarnya juga kami itu terkoneksi sangat kuat pertama dengan monogliserid. Jadi moisture itu terkoneksi dengan esternya. Tapi si monogliserid ini jauh-jauh lebih mengabsorb moisture dibandingkan dengan ester. Kemudian ini beberapa perbandingan antara PAMI dengan sel gitu ya. Mungkin yang perlu kita amati adalah pertama density ya. Density itu PAMI itu mempunyai density yang lebih berat. Ya.
Kemudian dari secara kandungan biodiesel ini mempunyai sedikit lebih kecil dibandingkan dengan minyak solar. Ya. Dari viscositas dia lebih kental. Dari theta number dia punya keuntungan. PAME ini dia lebih tinggi. Kemudian dari fuel equivalent ya. Fuel equivalent-nya itu kira-kira 91% dari diesel. Artinya dia mempunyai kekurangan sekitar 9%, lebih rendah daripada minyak diesel. Istilah istilah kasarnya gini. Kalau kita punya 1 liter minyak solar dibandingkan dengan 1 liter PAME yang nilainya 1 liter itu seolah-olah kan hanya 0,91 liter aja. Gitu. Walaupun kita punya 1 liter, dianggap setara dengan 0,9 liter dari baik. Kemudian mungkin yang ini ya. Kemudian apa permasalahan yang lainnya adalah adanya fuel dilution ke dalam pelumas yang kita gunakan. Jadi mungkin mekanismenya begini. Nah, karena tadi kita sudah lihat viskositasnya tinggi, kemudian densitasnya juga tinggi. Jadi biodiesel ini susah terkabulkan oleh injektor maupun nozzle ketika disemprotkan ke ruang bakar. Karena spray yang dihasilkan kurang sempurna, dia akan lebih sulit terbakar. Ini dalam artian kinetika. Ya, kinetika. Kita ngomong kinetika. Jadi kinetika itu membahas kecepatan suatu bahan atau suatu reaksi kimia itu berlangsung cepat atau lambat. Nah, karena dia lebih lambat gitu. Jadi ketika dibakar itu kan bersaing ya. Kita bayangkan situ ada tetes, ada droplet dari minyak solar, ada droplet dari minyak PAME gitu. Kita bayangkan nanti si droplet ini berkompetisi untuk mendapatkan oksigen, untuk bertemu dengan oksigen. Nah, kenyataannya dari pengalaman kami, kelihatannya si PAME ini punya daya saing yang lebih rendah dibandingkan solar. Jadi solar itu mudah terbakar, sedangkan dia tidak mudah terbakar. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak terbakar dan masuk ke dalam crankcase. Masuk ke dalam crankcase sehingga dia akan mencemari, mengkontaminasi oli. Olinya menjadi encer. Jadi hampir semuanya itu berfenomena olinya lebih encer. Gara-gara tercampur oleh biodiesel yang tadi sebagiannya itu enggak terbakar. Akibatnya apa? Ketika si pelumas ini bercampur dengan oli, si biodiesel ini bercampur dengan oli, viskositas akan menurun. Nah, viskositas menurun akan mengakibatkan blow-by. Karena mungkin kita kembali ke teori tentang pelumas. Salah satu fungsi pelumas adalah sebagai seal. Jadi kalau kita amati di antara liner dengan ring piston, itu di tengah-tengahnya ada fungsi pelumas yang berfungsi sebagai seal. Dia adalah mengisi gap ini, gap antara ring piston dengan liner. Nah, begitu viskositas turun, gap ini jadi melebar. Gap ini tidak sepenuhnya diisi oleh si pelumas. Akibatnya terjadi blow-by. Blow-by viskositas menjadi turun lagi. Ya. Nah, kemudian increase in oil viscosity. Nah, jadi konsumsi olinya sekarang akan menjadi lebih tinggi. Gitu. Kenapa? Karena setiap pada blow-by pasti akan diiringi oleh reverse blow-by, kebalikan dari blow-by. Jadi gas yang dari crankcase ketika piston dalam langkah air intake ya, itu kan pasti di crankcase, ruang crankcase akan lebih besar pressure-nya gitu, sehingga di ruang crankcase ini akan keluar ke dalam ruang bakar. Yang dalam proses itu pastinya terjadi turbulensi nih, kita lihat ya, terjadinya turbulensi di celah antara liner dengan piston. Padahal di situ ada tempatnya oli, sehingga turbulensi itu membuat si pelumas yang ambil di
sekitar ring piston ini akan menjadi mist oil ya. Jadi dia akan menjadi aerosol ya. Aerosol cair gitu. Makanya mungkin kita sering lihat ya, kita amati kalau kendaraan sudah rusak, ininya ring piston dengan liner terlalu longgar gitu. Orang nyebutnya apa tuh? Kalau pistonnya sudah sangat lebar gitu ya, kan terjadi asap putih ya. Nah, asap putih itu adalah aerosol antara pelumas dengan gas buang. Iya, jadi kabut gitu. Ini jadi kabut. Nah, ini akan terjadi. Fenomena ini kita dengar dari salah satu customer kami ya. Ini akan dirasakan khususnya untuk pelumas-pelumas yang selama ini umurnya panjang, katakan bisa 20.000 jam atau 10.000 jam gitu. Ya, biasanya dia nggak top up, sekarang harus sering top up. Apalagi kalau pelumasnya lebih mahal dari kebanyakan dari oli engine. Nah, ini akan terasa Pak. Ya, ada customer kami yang curhat masalah ini, katanya sekarang olinya jadi sering top up gitu. Padahal oli harganya di atas rata-rata gitu ya. Mungkin kalau penggunaannya selama ini intervalnya sekitar 250 jam sampai 500 jam, fenomena ini nggak terasa gitu. Tapi yang biasanya panjang ya, interval penggantiannya panjang akan terasa di tahapan. Kemudian filter clogging. Ya, filter clogging. Ya, filter clogging ini pertama gara-gara sedimen tadi. Karena interaksi antara fame dengan kontaminan itu cukup intens, sehingga dia cukup banyak membawa sedimen. Ya. Sedimen ini juga bisa berasal dari degradasi si fame itu sendiri. Ya. Karena fame itu juga mudah teroksidasi. Karena dia berasal dari minyak goreng, gitu ya. Jadi juga mudah teroksidasi. Hasil salah satu byproduct dari oksidasi adalah pembentukan sedimen. Kemudian fatty acid, ya beberapa ini juga filternya akan jadi kayak ada lilinnya. Kalau kita amati dulu ada acid yang terjebak di filter. Itu mungkin ini fatty acid ini justru menyumbang cukup besar ya. Ya, fatty acid dan monogliserid kayak berkombinasi di filter, biasanya kayak lilin di sela-sela filternya gitu ya. Tapi secara ukuran lolos, atau artinya apakah ada pengaruh temperatur juga, jadi ketika temperatur tinggi jadi dia lolos, kemudian dia malah ke injektor. Iya, ya bisa jadi dia karena temperatur dan kandungan air gitu. Karena begitu dia hubungan katakan si fatty acid ketemu dengan air, itu kan jadi gel. Ya. Ketika jadi gel, pori-pori si filter ini jadi terabaikan karena gel gitu kan. Gel itu sebenarnya bukan masalah ukuran, tapi masalah interaksi, afinitas. Jadi masalah pori sekarang bukan jadi acuan ya, kalau dia bentuknya partikel, pori yang kita lihat. Tapi kalau senyawa-senyawa kayak semacam fatty acid, kemudian monogliserid, itu bukan masalah ukurannya. Kalau ukuran dia sebenarnya ukurannya itu kan molekuler. Harusnya namanya pori itu nggak ada masalah. Tapi karena affinity ini berkaitan dengan affinity, yang kita lihat adalah interaksi kimia antara selulose yang kalau kita bedah di senyawa glukosa gitu ya, ketemu dengan gliserol gitu ya. Ujungnya kan gliserol yang punya ekor fatty acid. Nah, itu interaksi itu yang interaksi itu yang lebih dominan gitu. Ya mungkin ini ada tambahan monogliserid sudah. Kemudian elektrostatikitas ya. Jadi kalau pori tadi tertumbat, kemudian kita paksa dengan pressure yang tinggi, fluida harus masuk ke dalam pori itu, terjadilah muatan ya. Terjadilah muatan listrik di antara filter itu, sehingga ke antar daerah filter yang satu dan lain bisa terjadi percikan listrik. Dan ini akan memperparah atau terjadinya filter clogging ini. Biasanya filter ini akan menjadi hitam. Ya. Itu artinya di situ ada percikan listrik karena adanya elektrolitik. Tapi pengaruh dari jenis filternya itu pengaruh nggak sih Pak? Ya pengaruh. Tapi menurut saya memang jenis selulose ini adalah yang terbaik untuk mengatasi elektrolitik ini. Jenis selulose. Iya. Tapi kalau jenis katakan filternya dari sintetis jenis polimer, itu juga akan memperparah elektrolitik. Tapi tetap bisa terjadi walaupun dengan selulose.
Bisa terjadi. Karena bisa terjadi menurut saya juga gini, karena begitu dia apa setelah dia digunakan filter kan akan terlapisi oleh organik. Nah, organik ini yang senyawa organik ini yang memicu dia terjadi elektrolysis. Oke. Awalnya kan memang selulose, tapi kan nantinya lama-kelamaan terplating, terlapisi sama lemak kan, itu. Jadi sekarang bukan cuma selulose, sekarang adalah ada juga itu, ada lemaknya juga. Kemudian thermal aging, ini juga hasil diskusi kita, pengamatan kita ya, bahwa dalam sistem fuel system di istilah engine kan kita sudah tahu ya bahwa itu ada return line. Jadi ada bahan bakar yang kita pompa ke dalam sistem pembakaran kan ternyata tidak digunakan semuanya. Ada sebagian bahan bakar itu yang sudah melalui ruang yang panas tadi akan dibalikin ke tangki. Nah, gitu. Artinya apa? Yang bahan bakar yang kembali ke tangki ini akan menjadi panas. Ya panas ya karena sumbernya berasal dari bahan bakar yang sudah terpanggang lah, katakanlah tadi terpanggang di dalam ruang yang panas. Kemudian dia akan balikin ini. Dan dugaan kami hal ini juga akan memicu aging yang lebih besar di tangki gitu. Makanya mungkin beberapa rekomendasi kami itu kalau bisa dimodif jadi return line sebelum kembali ke tangki itu dilakukanlah pendingin kasih cooler gitu. Harus mulai keluar cooler gitu saya gitu. Karena beberapa saya pernah mengamati itu ternyata yang pernah bahan bakar yang back tadi ke ruang bakar ke tangki itu menjadi coklat banget gitu. Artinya kalorinya naik. Walaupun di beberapa alat berat info dari klien kami yang di lapangan malah akan lebih jernih ya kemungkinan karena filternya bagus. Ya. Tapi di sisi itu menunjukkan bahwa kerja filter jadi akan semakin berat. Karena tadi pemanasan bahan bakar karena adanya return line yang sudah terpanggang balik lagi kemudian putus begitu terus ya sehingga si tangki ini menjadi panas. Ini juga akan mempercepat proses oksidasi, proses sedimentasi dan semuanya lah semua problem-problem karena proses storage itu penyimpanan juga akan diperparah oleh thermal aging. Ya, ini contoh real dari customer kami di sini. Ini bagian dari injektor. Jadi injektor ada bagian yang mengalami varnish, ada yang mengalami varnish. Ya, jadi ada yang mengalami varnish dan ada yang mengalami deposit. Gitu. Deposit. Nah, deposit ini ya kemungkinan ya atau kalau deposit ini belum kita sempat kita breakdown secara lab ya, tapi dari hasil jurnal saya pernah baca itu kira-kira isinya itu ya sekitar fatty acid, kemudian monogliserid, kemudian apalagi malah ada pengamatan dari studi ini isinya adalah amida. Ya, amida itu berarti si asam lemak sudah bereaksi dengan senyawa amin, ya. Bisa amoniak sih biasanya. Nah, saya juga heran kok ada amoniak di dalam fatty acid. Berarti ini intinya lebih ke ini ya Pak ya, lebih ke pengaruh fatty acid bukan karena hidrokarbon. Ya, ini lebih ke fatty acid. Karena sumber nitrogennya sendiri kan dia ya bisa jadi berasal dari protein. Jadi berasal dari protein. Ya, kira-kira itu bagian yang ini. Ya. Ya, kira-kira bagian di injektor ini dan kenyataan di lapangan juga seperti steel injector nozzle, kemudian interval dan shift ya ini tadi gambar yang tadi. Kemudian elektro piezo gitu, control valve. Ya kira-kira ini pancingan presentasinya ya. Oh ya, masih satu selesai. Slide lagi adalah ujung dari masalah yang di atas itu akan berimbas ke loss power atau kehilangan daya. Ya. Pertama, karena filter clogging, otomatis aliran bahan bakar dari
di dalam fuel system akan terganggu ya. Alirannya nggak lancar, otomatis juga akan mempengaruhi tenaganya kurang maksimal. Kemudian secara heat, secara kalori juga di PAME ini memang lebih rendah dibandingkan dengan solar. Kemudian viskositas. Masalah viskositas ini nantinya berimbas ke tidak sempurnaan dari pembakaran PAME. Ya, mungkin ini saja, mungkin kita akan perdalam di pembicaraan atau di diskusi kita di setelah ini. Baik. Oke, kita lanjut ya. Tadi menarik banget ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferry mengenai tadi ya sedikit karakteristik dari biodiesel sendiri, kemudian juga pengaruh-pengaruhnya di user ya, terutama ya nanti ya. Mungkin pertama saya mau balik lagi Pak di awal tadi. Di awal tadi kan ada disebutkan sifat-sifat bawaan dan sifat-sifat yang dipengaruhi oleh byproduct, yaitu kita ngomong sifat bawaan dulu deh. Sifat bawaan katakanlah misalnya dia terbentuk dari ester. Ya. Itu sifat bawaan itu pengaruhnya seperti apa? Apakah besar pengaruh dari byproduct gitu? Kemudian apakah sifat dari bawaan itu tuh bisa diturunkan gitu, sifat negatifnya lah, atau challenging sifatnya, karakteristiknya itu bisa diturunkan atau tidak, sifat bawaan. Oke. Kalau sifat bawaan, saya kira namanya juga bawaan. Takdir kan itu. Takdir. Udah kayak gitu settingnya. Kalau takdir ini kita harus mengalah. Katakan biasanya sifat bawaan dari PAME katakan ketidakkompatibelan, compatibility antara PAME dengan katakan dengan elastomer yang ada, katakan dengan fuel. Biasanya si produsen mesin yang ngalah. Jadi dicarikan bahan yang kompatibel terhadap PAME. Berarti memang itu yang sifat alami. Sifat alami dan nggak bisa ya, kalau sifat alami kitanya harus yang mengalah. Karena sifat itu namanya juga alami, susah bisa dilawan. Termasuk tadi yang pengaruh terhadap dilution tadi itu sifat alami nggak Pak? Karena kan dia pasti akan tidak menguap duluan tuh, kemudian dia lebih bisa masuk ke crankcase, ke sistem rumahan. Ya, itu masuk ke situ juga. Itu bagian dari sifat alami. Makanya kan sebenarnya efek dari viscosity yang tinggi ini kan bisa diatasi dengan katakan dengan sistem pengkabutannya menggunakan HPCR menggunakan tekanan tinggi, HPCR sistem. Beberapa mesin diesel terbaru sudah menggunakan itu dan itu aman. Tapi yang masih menggunakan manual injektor itu biasanya yang bermasalah karena pressure-nya nggak terlalu besar. Kalau yang kita masuk ke yang byproduct Pak, kalau tadi kan sifat bawaan itu memang ya udah kita atasi sendiri. Tetapi kalau untuk byproduct ini termasuk monogliserida, D3, kemudian gliserol, itu fatty acid gitu ya. Itu katakanlah oke lah, mungkin dari pemerintah itu membatasi monogliserida sekarang di 100 0,525 kalau nggak salah ya. 0,525, kemudian kalau kita konversi ke B35 ya mungkin sekitar 0, berapa tuh? 0, hampir sepertiganya, 0,17, 0,18 Pak ya. Nah, ini kan bisa jadi ini kan nggak terpantau terus kan ya Pak ya. Pasti nggak terpantau terus. Kalau misalnya apalagi kalau sudah campuran kan ya. Iya. Kemudian campurannya kan blendingnya pun juga bisa jadi B-nya itu juga lebih besar gitu ya, katakanlah B35 harusnya kemudian jadi 38 atau mungkin 40 atau mungkin lebih kecil itu kan pasti ada pengaruh naik turunnya byproduct ya. Nah oke lah, ketika itu tidak terpantau, tidak dimonitor, kemudian apa yang bisa kita lakukan, misalnya katakanlah kita sebagai user gitu ya, untuk mengatasi problem-problem yang disebabkan oleh byproduct tadi gitu. Katakanlah D itu seperti apa, mono seperti apa, kemudian gliserol itu seperti apa penanganannya, dan tingkat bahayanya itu paling bahaya itu yang mana nih gitu. Apakah D dan 3 itu bisa diabaikan, kemudian mono yang lebih ini gliserol bisa diabaikan, seperti apa Pak? Oke.
Dari beberapa byproduct tadi ya, byproduct kontaminan ya, itu mungkin yang paling mudah diatasi, artinya dengan cara yang sederhana itu bisa di remove ya. Pertama adalah gliserol. Gliserol. Jadi gliserol kalau kita amati dari hasil pot kita juga menunjukkan dia kecil lah, memasuk gitu. Kalaupun ada gliserol masih tersisa, saya kira di filter juga akan tertarik, masih terjerat. Ya, kita istilahnya bukan filter ya, terjerat. Kemudian ukuran ya. Kemudian untuk Tri dan D juga sebenarnya secara dari sistem pembakaran ya, dari mulai pompa, dari mulai brake, sebenarnya cukup aman. Tri dan D cukup aman. Cuma dia memang akan menjadi flat. Minimal dia akan jadi residual itu. Mungkin jadi bahan yang tidak terbakar, tapi dari sisi apakah menghambat filter juga enggak gitu ya, apakah dia bikin korupsi juga enggak, cuma mungkin dari sisi pembakaran dia tidak terbakar, tapi dia enggak merubah katakan jadi memiliki keras, saya kira enggak. Nah yang terakhir ini yang monogliserid ini yang cukup jadi momok lah ya, jadi momok, dan batasan kita menurut saya memang masih tinggi sekali, persen gitu, persen ya, hitungnya persen. Ya mungkin kita bisa amati dari sisi teori itu mengapa dia cukup bahaya. Pertama, dia punya affinity, punya ujung polar yang sangat polar. Ya. Masih ada senyawa hidroksil 2. Senyawa hidroksil ini kan sebenarnya dihindari di fuel. Ya. Kalau bisa di fuel ini kan semuanya hidrokarbon, nggak ada hidroksilan. Makanya termasuk mengapa dari trigliserida kita harus rubah membentuk ester yang lebih pendek. Ini juga untuk mengatasi tadi viskositas, kemudian mengatasi apalagi ya biar dia mudah terspray juga, membentuk atomisasi menjadi baik, menjadi lebih sempurna. Itu juga salah satu teknik mengapa kita biodiesel kenapa bentuk ester sih, kenapa bentuk fame sih kan gitu. Nah, pertama tadi affinity dia terhadap filter juga cukup besar. Walaupun mungkin ada daya maksimum, gitu. Ada daya maksimum bukan saya. Begitu dia daya maksimum sudah selesai, sebenarnya si interaksi antara si monogliserid dengan filter sudah selesai. Cuma memang kalau ketambahan air, ini gabungan antara selulosa dengan monogliserid ini akan jadi gel. Ini gel. Begitu gel, kemampuan filter ini untuk mengalirkan si porinya jadi mengecil. Pori mengecil otomatis menghambat aliran fluid. Nah, kalau dipaksa tadi terjadi discharge, elektrolit discharge. Si monogliseridanya ini Pak, ini kan berasal dari proses produksi ya. Yeah. Artinya byproduct saat produksi gitu ya. Kan bawaan ya. Byproduct. Ya memang dari memang karena proses ketika pembuatan. Pada saat proses pembuatan plus ini ya Paham sama kalorinya. GPO dan ini esterifikasi itu pasti akan muncul itu karena kan pasti ada kontaminan yang lain. Nah, kita mungkin nggak ke produksi ya, kita lebih ke setelahnya. Untuk monogliserida sendiri kan itu pada saat pembentukannya itu pada saat proses produksi, kemudian macam-macam itu penyaringannya yang kurang ini atau separasinya yang kurang maksimal. Apakah dia bisa meningkat ketika sudah ada di tangan user, Pak? Maksudnya, apakah dia bisa meningkat dengan penyimpanan yang cukup lama atau dengan misalnya katakanlah adanya tambahan kontaminasi air dan sebagainya, apakah dia bisa meningkat? Wah, menarik. Ini fenomena baru kemarin sore ini, fenomena saya lihat. Karena saya coba menghilangkan monogliserid ini baru turun 400 ppm. Kemarin sore saya coba lagi, ternyata malah naik. Ya dugaan saya kenapa naik? Artinya di pelumas tadi ada 3 kontaminan yang serupa dengan monogliserid, ada tri, di, dan mono. Nah,
kelihatannya ketika di solar kena panas gitu, maka yang dua ini tri dan di bisa berubah jadi tri kan, gampang Oke, aja itu. iya. Kalau dia terhidrolisis, ini dua ini tri dan di gliserid ini bisa berubah jadi mono. Oh, artinya dari moisture. Hidrolisis dan moisture. Moisture ya. Ya hidrolisis pasti moisture. Ya kemarin saya percobanya dengan cara dipanaskan, ternyata dia malah naik. Ya dugaan saya itu akan semakin besar. Itu mulainya dari berapa ppm? Atau berapa? Naiknya hampir 25%. Naiknya hampir 25%. Iya, awalnya sekitar 0,3%, sekarang jadi 0,4%. Di percobaan Pasberi itu berapa? Awalnya, Apa namanya? pemanasannya, hitungan menit paling berapa ya? 10 menit, 20 menit. Ya. Yang penggunaan ya. Ya artinya nanti peristiwa itu bisa terjadi ketika dalam masa storage, dalam masa diangkut dari pabrik, kami sampai customer, bisa jadi Bisa dia ada akan naik, peningkatan. meningkatkan, sangat memungkinkan. Selain itu Pak, selain monogliserida, kemungkinan apakah ada misalnya katakanlah gliserolnya juga jadi naik? Ya pasti glycerol sudah naik. Ya, kalau glycerol kan kalau dia hidrolisis kan dari Dari mono itu kan bisa semua terhidrolisis membentuk ujung-ujung terakhirnya adalah fatty acid dan gliserol. glycerol. Pasti memungkinkan. Ya memang harusnya Dari juga, ya. dari awal produksi tadi kontaminan komponen byproduct harus terima. Harus serendah mungkin. Harus serendah mungkin, dalam arti serendah mungkin bukan berdasarkan regulasi ya, serendah mungkin dalam artian kebutuhan teknis. Oke, berarti yang menjaga itu adalah dari user. Ya mungkin dari user dengan bareng-bareng bersuara agar antara limit batasan regulasi akan relevan dengan kebutuhan teknis. Ya, tapi nanti kita mungkin coba akan gali dari partisipan ya, mungkin dari user lah ya. Apakah problem itu tuh memang benar nyata atau tidak di lapangan itu kan, apakah ada katakanlah boros di filter jadi penggantiannya lebih sering gitu ya. Kemudian misalnya ada tadi ya indikasi ada penyumbatan dan sebagainya itu. Karena kan memang yang tadi Pak dari sampaikan gitu, mungkin nggak diregulasinya, tapi yang jaga usernya juga kan awal muasal dari monogliserida sendiri kan memang dari produksi kan ya, dari produksi. Tapi memang apa namanya ini ya biaya mungkin ya, biaya untuk produksi, untuk menurunkan nilai tadi yang monogliserida tadi juga mungkin cukup besar ya. Jadi ada tantangan lah juga untuk produsen biodiesel. Ya mungkin mas besar kecilnya saya kira sih tergantung kemauan. Karena dugaan saya itu masih ada teknik tertentu biar kita betul-betul di biodiesel. Ya. Itu tadi byproduct minim mungkin. Ya walaupun mungkin kalau kita berkaca atau berpatokan pada termodinamika reaksinya memang susah dihindari monogliserida. Susahnya begini ya, karena proses reaksi antara metanol dengan trigliserida itu, cara ini dia itu adalah reaksinya eksotermal. Jadi dia kalau kita pengen ngomong sempurna biar gak ada monogliserida, caranya apa? Caranya itu direaksikan di proses yang dingin, baru dia akan bergeser ke kanan. Tapi kalau dingin itu butuh waktu berapa tahun untuk dapat satu batu. Iya. Nah, itu yang Jadi dan pasti kan akan mempercepat produksi pasti dengan cara dipanaskan juga. Walaupun dia menghasilkan panas, dia cepat dipanaskan juga. Nah kalau dipanaskan juga, otomatis byproduct semacam monogliserid akan selalu banyak. Makanya teknik mungkin teknik yang paling ekonomis adalah gimana cara merimove si monogliserid itu sesempurna mungkin. Nah dugaan saya ini yang belum kita gali. Nah ini cara merimove-nya yang tadi yang kita lagi belajar nih dari semua stakeholder, dari akademis, peneliti gitu ya, kemudian dari lab sendiri, dari user sendiri yang memberikan informasi-informasi gitu ya. Jadi semuanya bergerak pasti ini. Terus ini Pak, oke, apa namanya tadi ada bisa meningkat monogliserida itu pada saat penyimpanan, transportasi dan sebagainya. Nah, saran dari Pak Asbar ini apa namanya
user nih kan pasti harus monitor, kebanyakan harus monitor monogliseridanya ini. Nah, monitornya ini itu ada katakanlah jangka waktu nggak sih? Oh, kalau penyimpanan sekian nih baru kita uji lagi. Atau mungkin di awal dulu, kita di awal diujikan dulu tuh yang B35 katakanlah dapat dari supplier gitu, misalnya bisa dapat supplier, kemudian diujikan secara mandiri ke lab gitu ya, monogliserida. Kemudian katakanlah kalau mereka apa namanya siklusnya itu nggak siklusnya panjang ya, katakanlah kalau siklusnya cuma 1 minggu kan mungkin nggak terlalu efeknya. Tapi kalau dia siklusnya panjang, jadi penyimpanannya lebih panjang gitu ya, lebih lama, itu suggest Mas Barik kira-kira nih per berapa periode? Ya saya kira minimal setiap 3 bulan ya, kalau periode panjang mungkin setiap 3 bulan monitoring ini. Khususnya tuh monitoring web produk ini. Web produk mungkin yang kita amati adalah monogliserid dan fatty acid dan gliserol. Walaupun mungkin gliserol kurang saya nggak yakin dia akan ketangkap di analisa setelah ditangkap. Saya kira gliserol akan cepat mengendap karena dia lebih density-nya kan lebih tinggi dari air itu. Ya. Tapi tadi itu monogliserid dan fatty acid harus jadi monitoringnya lebih sering. Dan tadi kan Pak Baru juga sampaikan bahwa batasan monogliserida kan sekitar 0,18 yang punya 35. Nah itu perkiraannya Pak, perkiraannya dari sisi Pak Bari, mungkin dari sisi yang mungkin keilmuan lah ya. Kira-kira idealnya tuh harusnya ya, ini kita ngobrol ini aja, ngobrol bukan exact nilai pastinya, tapi perkiraannya dari Pak Bari sekitar berapa sih gitu? Kira-kira kalau pengen ideal sekali kan benchmarknya adalah solar ya. Solar kan kecil banget. Iya, hampir nggak ada. Oh, Dia kira-kira gitu. Ya dugaan saya sih kira-kira 100 ppm adalah aman. Jadi kalau ngomongin masalah monogliserid, kalau secara ideal, ya 9% itu kan ppm lah. Tapi theoretically, secara teoritis, ya secara ilmiah lah, penghilangan itu ya, monogliserida itu di proses produksi itu kira-kira maksudnya memungkinkan nggak sih kalau memungkinkan. Termasuk di produksi harusnya problem ini diatasi dari produksi. Ya, selama ini kan pasti mengejar nilai ekonomis produksi. Kecepatan juga kan. Dan menurut saya kalau kita mau jadi kita dengan penambahan produksi yang nggak terlalu signifikan, itu akan didapatkan monogliseridnya lebih kecil, tapi dengan teknik-teknik tertentu. Gitu. Dan ini digosinya mungkin kalau kita ngomong sama produsen baru bisa, gitulah. Makanya saya bilang kalau kita pengen menuntut sesuatu ya, kita menuntut monogliserid itu lebih rendah. Kalau kita nggak punya dasar, kalau dasar ya dalam tanda petik dasar sainsnya untuk bisa menurunkan, mungkin kita agak risih gitu. Karena begitu produsen bilang susah, ya. Kita kadang nggak punya prinsip yang signifikan, ya akan terima aja susah. Berarti ini PR buat peneliti-peneliti di Indonesia ya, terutama karena karakteristik biodiesel kita sama di luar kan juga beda. Jadi ya ini kita sama-sama maju lah buat mengatasi ini. Tadi kita naik lagi tadi dari filter, kemudian kita masuk ke injektor Pak. Efek ke injektor. Efek injektor yang dirasakan selama ini sih saya ada dapat 2 kasus ya. Pertama adanya scratch itu dugaan saya itu berasal dari kontaminan atau terjadi dari karbon. Ya, kita bayangkan ya, injektor kan semacam ini ya, dia kecil kemudian di sini keluar sini ya. Nah, begitu mesin mati pada bahan bakar masih panas, pasti di sini kan panas juga kan? Padahal di sini tersisa bahan bakar. Ya, di sini ada berapa mikroliter dia bahan bakar. Nah, kalau bahan bakar tadi mengandung katakan monogliserid, padahal monogliserid kan ujungnya adalah gliserida. Yang gliserida adalah golongan dari gula. Gula kenapa panas jadi ya? Jadi karamel kan? Ya. Nah, karamel ini lama-lama jadi karbonisasi, begitu mesin dihidupkan, ini si needle dari ini kan udah stuck. Ya. Bisa di sini, kalau di sini ada karbon, dia akan baret nih. Itu ada needle. Di sini sudah terbentuk karbon, begitu diambil,
kan Dia tetap. akan Kalaupun dia akan sampai ada terbentuk, gitu kan iya, ya. kalau jadi sampai terbentuk karbon akan bikin parah. Dan beberapa informasi ya, yang selama ini pengalamannya mereka awet itu injektor bisa 20.000 jam, ada yang Jadi paling di bawah 2.000, sekitar 6.000 itu sudah mulai ada masalah injektor. itu berarti injektor tersumbat ya oleh tadi yang karamel tadi ya. Nah, kemudian artinya suplai bahan bakar juga jadi berkurang. Ya, bukan masalah supply aja kalau di situ, saya kira itu lebih ke atomisasinya jadi Oh, bermasalah. atomisasi ya. Pattern dari Jadi pattern atomisasinya. dari Iya, nah itu dari nanti berimbas ke tadi. Ya ke power iya, ke kesehatan mesin iya. kemudian juga dia bisa jadi karena atomisasinya enggak dropletnya terlalu besar gitu ya misalnya. Kemudian dia Itu dilution. turun Itu dilution. dilution gitu Iya, ya. dilution. Dilution ke ini ya. Ke Nah, oli. oke, kita masuk ke dilution. Dilution itu banyak apa namanya problem. Jadi awal penggunaan B3 berasa B30 tuh tahun 2020 ya Pak ya kalau nggak salah. 2020 kan kita udah identifikasi tuh bahwa sampel-sampel engine yang masuk oli engine yang masuk ke Petrolab itu tuh udah kelihatan piston turun, kemudian oksidasi naik gitu ya. Nah ini juga dulu jadi oksidasi naik, tapi TBN masih oke, base number itu masih oke gitu. Ya, karena kan begitu kita menggunakan biodiesel secara kandungan sulfur dia menurun. Jadi belum ada masalah di belum tapi tidak menurunkan TBN. Nggak menurunkan TBN. Iya, karena tadi secara kualitas sulfurnya juga sekarang lebih bagus. Dan sebenarnya nggak ada oksidasi karena metode yang kita pakai dulu ya, metode ASTM dulu yang kita pakai nggak match buat karena dia menyorot di FTIR itu memang menyorot ke bilangan gelombang yang dia terinterferensi atau bersinggungan dengan oksidasi dengan FAME tadi ya. Jadi bukan bersinggungan lagi, itu tetap yang sama. Bukan bersinggungan lagi. Jadi ada tuh oksidasi itu pasti juga ada. Ya kalau saya sering bicarakan bahwa secara persepsi solar, biodiesel adalah solar yang teroksidasi. Solar yang teroksidasi. Solar yang teroksidasi itu adalah biodiesel. Biodiesel adalah solar teroksidasi. Kalau dari sisi FTIR. Oh, dari sisi FTIR. Iya. Jadi memang bukan sesuatu yang beda oksidasi. Memang si PAME tidak. Alhamdulillah kan kita sudah Pak Bari ini udah develop metode yang dari 2020 akhir lah ya, kita udah mulai udah mulai garap itu memisahkan antara real oksidasi yang sebenarnya dengan FAME, pengaruh dari FAME itu. Nah, ya saya tambahkan deh sebagai informasi ya. Nah, tadi jadi kan ada fuel dilution yang masuk ke dalam crankcase ya mudah. Sebenarnya secara disebut fuel dilution dalam artian umum jadi nggak adil buat solar. Karena kenyataannya begini ya. Katakan kita menggunakan solar ya pengalamannya lebih baik menggunakan B30. Begitu ada FAME katakan bisa masuk 5%. 5% masuk ke crankcase itu harusnya solar ada berapa? Seandainya komposisinya sama. Dari mulai dari tangki ke itu. Tapi kenyataannya itu bisa jadi solar itu 0. Iya. Ya. FAME-nya yang besar. Artinya gitu. Di ruang bakar begitu panas, ditembakkan bareng-bareng, tapi FAME itu masih selamat nggak terbakar sampai bisa masuk ke crankcase. Dengan solar habis. Padahal sebenarnya itu 1:1 misalnya. Iya. Artinya apa? Artinya yang nggak terbakar cuma FAME. Solar terbakar. Jadi istilah fuel dilution mungkin lebih ke kita bisa berubah ke FAME dilution. Nah, FAME tadi saya lihat itu mengandung katakan FAME yang di sini di alat kita FTR baik itu sebagai FAME, fatty acid, monogliserid, trigliserid akan terdeteksi sesuatu yang sama. Terjadi sesuatu yang sama gitu. Artinya apa? Dugaan saya itu pasti begitu yang masih sampai ke oli ini pasti komposisinya akan beda. Dugaan saya yang akan cenderung banyak adalah tri, di, dan monogliserid. Kalau FAME cenderung terbakar. Gitu. Dan ada fenomena lain, mungkin saya tambahkan. Ada fenomena lain, ada semacam fenomena
use oil ya, kalau beberapa customer itu ketika di drain itu kecenderungannya ada fenomena semacam terkontaminasi gliserol, bukan gliserol, glikol, glycol. Padahal ketika gliserol dengan glycol itu sebenarnya dari sisi kontaminasi pelumas itu mirip-mirip. Dari sisi kontaminasi pelumas, maksudnya dari sisi efek terhadap pembentukan oil ball itu mirip-mirip sama loh. Ya. Nah, kalau dari sini ini risetnya memang harus nanti kita akan kejar di sini kalau ada fenomena kita kejar. Nah, secara teoretik memang sangat memungkinkan ya. Bagaimana kita tahu ya bahwa salah satu hasil pembakaran adalah asam sulfat. Asam sulfat masuk ke dalam pelumas yang di situ sudah terkontaminasi oleh monogliserid. Kemudian ada asam sulfat yang sebagai katalis, pasti terjadi apa? Hidrolisis kan. Kalau terjadi hidrolisis, itu ada asam dan ada gliserol. Nah, gliserol ketika dia dari free gliserol akan berimbas mirip-mirip dengan glikol. Oh. Gitu. Nah, ada sistem mungkin piston oil cooler ya. Jadi piston ini ada yang sistemnya itu didinginkan dengan disemprotkan oleh oli. Nah, ini bisa jadi tipnya ini akan jadi tersumbat gara-gara adanya kombinasi antara deterjen di oli dengan tadi material semacam gliserol maupun glikol. Ini bisa jadi penjumatan. Kalau yang ini Pak, kita masuk ke tadi ya, ke penurunan viscosity akibat dilution ya, itu entah itu fuel sama dilution kan sama-sama ini yang menurunkan viscositas. Fuel dilution dulu ketika turun menurunkan viscosity itu kan kita khawatirnya karena dia akan bisa menyebabkan adanya wear gitu ya, digesekan karena lubrisitasnya kan rendah gitu. Tetapi FAMI itu kan beda. FAMI itu kan si lubricity-nya kan lebih bagus gitu ya. Nah, ini apakah perlu ada katakanlah batasan yang kita turunkan atau ya udah kita pakai batasan yang lama saja, tetapi memang kita perhalus lah istilahnya, perhalus ini rekomendasi kita. Atau mungkin justru malah mungkin Pak Bari ada informasi mungkin di manufakturer sudah ada atau belum batasan dilution batasan viscosity sampai sejauh mana sih kalau kita pakainya di 30 atau di 35. Oke. Ya mungkin untuk sementara ya saya kira batasan viscositas di pelumas ini nggak akan bergeser karena fenomenanya ini juga begitu terkontaminasi FAME ya, si oli ini justru lubrisitasnya kelihatan kalau kita lihat di wear meternya cenderung lebih bagus. Dan memang ada riset yang sudah dilakukan ya. Jadi kalau kita tambahkan oli kira-kira 5% FAME, ini justru wear metalnya akan lebih bagus kira-kira 13. Artinya apa? Lubrisitas akan meningkat karena memang jadi ester ya. Jadi ester itu ini memang material yang cukup proven sebagai anti wear. Nah, termasuk juga sebenarnya monogliserid. Monogliserid itu kalau dalam dalam aditif pelumas itu adalah bagian dari friction modifier. Seperti bantalan gitu ya. Jadi friction modifier di oli adalah monogliserid dan kawan-kawan. Tapi ketika dia ada panas bisa tadi ya kayak semacam. Cuma kan kalau diaditifkan kandungannya terkontrol. Oh iya. Nah, sedangkan kalau kontaminan itu membludak. Ya. Nah itu yang akibatnya ketika dia tadi kena asam kemudian dia putus itu masalah. Emang kalau semua yang berlebihan itu kalau semua yang berlebihan itu nggak baik ya. Sama seperti monogliserid dia tadi, dia kalau dalam takaran yang terukur pas gitu ya, aditif tadi bagus. Tapi kalau udah berlebihan udah efeknya udah macam-macam. Ya mungkin ini kayaknya udah banyak ya kita obrolin, kita biar ada kesempatan buat yang lain-lain juga.
Oke, mungkin silakan aja Baik, di acara yang lain. Mbak Emi, Pak Bari memang sangat penting sekali karena memang ini kan terkait dengan regulasi pemerintah juga, dan memang para praktisi ini, para user-user juga mungkin banyak masih perlu pengetahuan ataupun informasi terkait dengan karakteristik dari B35 ini. Iya, Nanti sebenarnya kita nanti mungkin diskusi ya, karena kan biar Nah, betul tektokan sekali. ya. Karena kan kita perlu informasi juga. Betul. Nah, ini dari ya, kita dari sisi yang lab, jadi nanti mungkin dari pihak-pihak user ataupun pengguna nanti juga bisa menggabung dengan kami. Namun